Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazaruddin Yusuf, NIM 19660077. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS tahapan kemampuan menggambar aplikasi komputer. Pertama, hal yang perlu disiapkan ada AutoCAD. Di tugas ini saya menggunakan AutoCAD versi 2016. Lalu siapkan juga modul tugas UAS. Yang kedua, terdapat SketchUp. Saya menggunakan SketchUp versi tahun 2018. Lalu siapkan juga file type DWG dari AutoCAD sebelumnya yang sudah selesai. Ini nanti akan menjadi bahan dasar modeling 3D bangunan. Lalu V-Ray. Saya menggunakan V-Ray versi 3.4. Ini nantinya sebagai render pertama sebelum masuk ke Photoshop. Siapkan juga 3D modeling dari SketchUp. Yang terakhir Photoshop. Photoshop saya menggunakan versi CS3. Ini nantinya Photoshop saya gunakan sebagai finishing render. Siapkan juga file type PNG dari hasil render V-Ray atau bisa langsung dari SketchUp dengan cara export file ke PNG. Pertama di AutoCAD. Pertama atur layer. Hal ini akan memudahkan kita saat menggambar nantinya. Misalnya kita menggambar dinding, kita langsung pindah ke layer dinding. Jika ingin menggambar kolom, kita langsung pindah ke layer kolom. Untuk layer sendiri tidak ada aturannya, asalkan bisa memudahkan kita. Lalu siapkan modul tugas dan mulai menggambar. Menggambarnya pun kita harus mengikuti modul yang sudah ada seperti dimensi, ukuran, dan lain-lain. Di modul terdapat bangunan ornamen yang melengkung. Kalau saya sendiri, saya menggunakan ARC atau arc untuk membuat ornamen melengkungnya. Caranya saya offset setelah membuat garis yang pertama, saya offset untuk yang bagian kecilnya, lalu saya copy menjadi 2 dan jadi melengkung objeknya. Untuk di AutoCAD ini nanti hasil akhir ke format DWG atau ke hasil PDF, tapi karena diminta DWG ya ke DWG. Nah, yang kedua SketchUp. Di SketchUp pertama kita import file. Caranya masuk ke pengaturan file, pilih import, lalu cari file DWG dari tugas yang di AutoCAD. Setelah terpilih, kita pilih di option, kita pilih skalanya, skala unitnya ke milimeter, lalu OK, dan jadinya denah seperti yang digambar. Setelah itu mulai gambar, 3D modeling mengikuti denah dan sesuai modul tugas. Setelah itu kita juga bisa mengatur layar seperti di AutoCAD ini untuk memudahkan kita nanti dalam menggambar. Di SketchUp ini di tugas ini saya menggunakan layar atap, bangunan, pintu, jalan raya, ornamen, dan tapak. Misalnya kita pertama membuat dinding, kita pindahkan ke layar dinding. Misalnya kita membuat atap, lalu kita pindahkan ke atap, yaitu biar nanti selain itu nanti juga biar tidak berat saat proses pilah memilahnya nanti. Soalnya kalau terlalu banyak yang tampak di layar nanti juga berakibat ke laptopnya yang menjadi nge-lag atau lemot. Setelah gambar selesai di SketchUp, hasil akhirnya save file ke file type SKP dan ke PNG. Ke SKP nanti karena tugasnya juga dikirim untuk bahan mentahnya, sedangkan ke PNG nanti untuk dirender di V-Ray dan Photoshop. Lalu ke V-Ray, setelah 3D modeling di SketchUp selesai, kita langsung render di V-Ray. V-Ray ini sudah tergabung di extensionnya SketchUp-nya langsung. Caranya pertama kita cari tampak atau perspektif yang akan kita render. Kita cari yang terbaik
nantinya agar mudah dipahami oleh banyak orang. Lalu setelah dapat kita tampak atau perspektifnya, kita render. Setelah jadi, hasil akhir dari render V-Ray ini kita save ke file type PNG untuk nantinya di finishing di Photoshop. Di Photoshop, hasil render V-Ray dengan file type PNG kita insert ke Photoshop. Setelah diatur-atur, masukkan skala pembanding dan langit. Saya menggunakan skala pembandingnya di contoh ini berupa manusia, pohon, langit, burung, dan matahari. Di Photoshop ini untuk orang-orangannya skala pembanding seperti pohon, orang-orangan, burung, dan matahari saya buat opacity-nya agak kurang. Jika nanti saya bukan fokus, nanti bisa mengganggu penglihatan. Dalam artian nanti orang tidak fokus ke objek bangunannya. Sedangkan yang kita perlukan di render ini kan untuk fokus ke view utamanya, yaitu bangunan itu sendiri. Kalau di sini yaitu post kamling. Jadi untuk skala pembandingnya, opacity-nya saya turunkan menjadi agak transparan, tetapi tetap bisa dinikmati juga. Di Photoshop ini hasil akhirnya kita save file ke file type JPEG atau JPG. Hasil akhir rendering. Pertama terdapat denah. Denah ini saya potong di SketchUp, lalu saya render dan saya finishing di Photoshop. Lalu terdapat perspektif 2 titik lenyap dengan menggambarkan rumah tetangganya di belakang, rumah tetangga di belakang, terus tiang listrik, burung, pohonan, manusia dengan opacity yang tidak 100%. Jadi kalau dilihat yang perspektif ini seperti view-nya menjadi fokus ke bangunan pos kamling. Lalu hasil render lain terdapat tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.